nul ya. Berapa hasilnya? Kalau ini ya, saudara kalikan dengan ini. Kita besarkan ini. Jadi ini adalah X-nya ya, ini adalah H-nya. Kalau ini dikalikan, hasilnya berapa menurut Anda? 0, Pak. Ya, benar, 0 ya. Karena apa? Ya, karena di sini ada, tapi di sini tidak ada. Terus yang di sini ada, di sini tidak ada. Benar ya, 0 hasilnya. Sehingga gambarnya adalah seperti ini gitu. Tidak ada pulsa ataupun tidak ada kurva sama sekali ya. Nah, kemudian kita lanjut, kalau tadi kan digeser ya, untuk T lebih kecil daripada 0 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gambar ini ya, saudara geser sedemikian rupa, tapi T-nya itu antara 0 dan 2 gitu loh. Ya, jadi yang mepet pertama di sini ya, kamu geser antara 0 sampai 2. Nah, itu kita bisa tulis seperti ini gitu loh. Ya, dengan syarat T-nya itu adalah antara 0 dan 2 gitu. Jadi kalau misalkan coba aja 1 misalkan ya, itu artinya kan H1 mintok, jadi digeser 1 langkah kan gitu. Jadi melewati sumbu ini. Tapi kalau misalkan Anda ngawur ya, coba aja ya ngetes ya, apakah boleh T-nya sama dengan 3 misalkan ya. Jadi yang pertama dia itu pas di sini atau pakai ini ya. Digeser 3 kan ke sana dia ya, lebih ya. Padahal kita mencarinya ini ya. Jadi 0 lebih kecil daripada T lebih kecil daripada 2. Nah, kalau ini sudah diasumsikan bahwa kondisinya adalah 0 lebih kecil T ya, lebih kecil daripada 2. Nah, ini kan artinya ya, posisi di sini T gitu loh. Kemudian posisi titik ini adalah T minus 2. Ya, jadi kalau kamu ini cari lebarnya ini kan tetap 2 gitu ya. 2 meter lah ibaratnya ini ya. Aslinya kan ini 2. Jadi ini di sini T, di sini T minus 2. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Sama seperti tadi ya. Jadi pada kondisi ini ya, kamu kalikan X dengan H gitu ya. Nah, kalau ini ya dikalikan dengan ini ya, maka ada hasil dan juga tidak ada ya, atau 0. Nah, yang ada itu kan adalah daerah yang sesuai dengan yang ada di sini gitu lah. Kalau yang ini kan sampai 3 malahan ya. Tapi kalau yang di sini ya, itu antara titik 1 dan 2 ya. Jadi maksimum kan di sini gitu. Tidak mungkin lebih dari 2 gitu ya. Sehingga apa? Sehingga jawabannya adalah ya daerah ini gitu loh, yang ada hasilnya. Dan itu akan berharga 0 untuk daerah yang negatif ya. Karena bakaran di sini kan tidak ada. Jadi makanya yang ada nanti adalah daerah ini ya. Nah, itu kalau ditulis atau digambar di sini muncullah seperti ini ya. Ini antara 0 dan 2. Kemudian lanjut kalau antara 2 dan 3 gitu. Ya, geser lagi ya. Geser lagi. Antara 2 dan 3. Jadi kalau di antara 2 dan 3 ya, tentunya nah ini kan ke sini karena lebarnya ini kan 2 gitu ya. Nggak mungkin nanti berubah ya lebarnya ini.
Ya, dengan cara yang sama ya, kamu kalikan X ya dengan A gitu ya. Ini ya dikalikan dengan ini. Nah, hasilnya adalah ya kita lihat aja ya. Jadi walaupun ini dari nol itu ada magnitudenya, tapi yang ini kan tidak ada. Ya. Jadi dia mulai adanya nilai itu adalah T-2 ya di titik ini. Sampai ya, sampai T-nya di sini. Ya, tapi kalau ini lewat 3 enggak apa-apa, jadi dianggap 0 berarti. Sehingga yang ada hasil adalah hanya daerahnya ini. Ya. Kemudian lanjut ya, kalau antara 3 sama 5 misalkan. 3 sama 3 antara 3 dan 5 ya. Geser lagi ya. Sehingga karena memang X-nya itu adalah maksimum sampai di 3 ya, berarti yang ada daerahnya hanya sampai di sini berarti. Jadi yang di sebelah kanannya ini hilang. Startnya tetap ya, mulai dia di sini. T-2 ini. Sehingga yang ada jawabannya adalah nanti ini. Kemudian kalau 5 lebih kecil daripada T ya, atau T lebih besar daripada 5 gitu ya, itu kalau digeser seperti ini dia ya, sampai di sini. Nah padahal X-nya sendiri itu kan dari sini, dari 0 sampai 3 ya. Nah itu artinya kan apa, tidak ada kan ya, mismatch begitu ya, tidak ada interseksi di situ ya, tidak ada irisan, sehingga kalau dikalikan itu jadi 0. Nah kalau itu sudah semua saudara lakukan ya, nah itu kita cari ini apa namanya itu luasan ya, luasan daripada masing-masing kondisi tadi gitu. Jadi kalau kamu mencari sebelumnya itu pakai integral ya, tapi kalau yang metode grafis ini kamu mencarinya itu pakai luasan ya, jadi luasan daripada hasil perkaliannya. Nah ini kalau kita mulai dari T lebih kecil daripada 0 tidak ada hasil ya, berarti 0 ini ya. Berarti 0. Kemudian yang ini, yang ini berapa luasannya menurut kamu ini? Luasan itu kan artinya apa? Panjang kali lebar ya. Nah ini panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu. Ada yang ketemu enggak? Berapa luasannya ini? Luas daripada bangun ini loh ya, bangun kota ini. T Pak, T, panjangnya T, lebarnya 1, jadi 1 kali T. Ya benar ya, jadi T kali 1. Nah jawabannya T. Kemudian lanjut Dik, yang kedua berapa ini? Lain masuk lagi.
Ada yang sudah ketemu? Ini berapa berarti, Dik? 2, Pak. 2 luasannya. Yang ini 2. Iya kan, itu T dikurangi T-2, itu kan hasilnya 2, dikali tingginya 1. Berarti 2 kali 1, 2. Iya, benar. Nah, terus yang ini? Kok 2? Hah? T-2. 3 min T-2. 5 min T, Pak. Ya, 5 min T ya. Jadi 3 dikurangi T-2 ya. Jadi 5 min T dikalikan 1. Dan seterusnya ini juga apa? 0 ini ya. Nah, ini kalau digabung ya, digabung itu seperti ini jawabannya ya. Ya. Jadi YT itu berharga 0 ya, untuk T-nya lebih kecil daripada 0 ya. Kemudian tadi sudah dijawab oleh mahasiswa juga, yang kedua itu hasil perkaliannya itu T gitu, untuk daerah batas ini ya. Begitu juga berikutnya adalah 2 ya, untuk daerah batasnya ini. Kemudian 5 minus T ya, untuk batasnya ini, dan 0 untuk T lebih besar daripada 5 atau 5 lebih kecil daripada T ya. Jadi seperti itu. Akhirnya kalau kamu melihat ini kan sebenarnya jawabannya sama ya dengan yang nomor A. Jadi baik dengan grafis ataupun dengan analitik ya. Semua paham ya? Ada yang bertanya enggak? Oh, 3 min Oke, karena enggak ada yang tanya berarti paham. Oh. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, kita lanjut soal yang di bawahnya nih. Kalau enggak pakai Saudara dipilih. etol ini agak sulit nulis-nulis ya. Bentar, ini saya. Etol bisa enggak ini ya. Nah, bisa ini. Oke, ini etolnya sudah bisa, Dik. Silakan masuk ya. Kamu login lagi ya ke etol. Sekarang ini sudah dikasih akses ini saya. You are currently the only person in this conference. Iya, Pak. Mudah-mudahan tidak ada trouble ini. Presentasi. Waduh, itu gitu ya. Oke. Ini ada masalah ininya, apa namanya? Yang di Google Meet jangan keluar dulu, Dik ya. Kamu etol itu pakai fasilitas ini aja. Absen aja ya. Ini kayaknya ada problem ini. Upload
upload ini apa namanya dokumen ya. Iya, Pak. Ya, yang di Google Meet jangan keluar dulu. Kita lanjut. Ini ya kuliah. Oke, kita lanjut yang soal di bawahnya ya, di poin berapa? Nah, di 2.7 ya. Jadi Anda disuruh melakukan apa? Pemrosesan sinyal di gambar 210 dulu ya, gambar 210. Saya lihatkan gambar 210 dulu. Ya. Permisi, Nah, ini ya. Jadi ada Pak Puja untuk mikrofon di etolnya juga nyala, jadinya double suaranya. oh ya, oke. You are now muted. Saya mute gitu ya. Oke. Oke, jadi gambar 210 ini adalah sebuah sinyal H ya. HT, kemudian sebelahnya adalah sebuah impuls gitu ya, sinyal impuls. Jadi nanti yang saudara lakukan adalah melakukan konvolusi ya, melakukan konvolusi sinyal H dengan sinyal tren di sini ya, impuls, deretan sinyal impuls atau delta. Jadi itu adalah soalnya seperti yang di 27 ini ya. Jadi Anda akan melakukan konvolusi sinyal segitiga dengan impuls. Nah, ini ya, XT adalah impuls tren gitu ya, dari deretan impuls maksudnya. Nah, XT ini ya, itu kalau di apa namanya dibuat dalam bentuk matematik ya. Dia kan impuls begitu ya. Jadi ada garis-garis vertikal yang apa berjejer begitu ya. Nah, yang berjejer sedemikian rupa. Nah, itu bisa diperlihatkan begitu ya. Nah, seperti persamaan ini ya. Adalah mencari konvolusinya H dengan X gitu ya. Jadi yang sinyal segitiga dengan yang impuls, deretan impuls ini. Di mana T-nya ini ya, itu nanti ada 3, kemudian 2 ya, ataupun 1,5 ya, tinggal diganti ya. Jadi ini kan artinya tinggal menggeser ini ya, tinggal menggeser sejauh berapa gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kita pergunakan rumus konvolusinya ya, itu seperti ini. Jadi output nanti sama dengan H konvolusi impuls ya, delta T gitu ya. Nah, ini delta T-nya ini adalah karena dia deretan banyak begitu di sini ya, maka muncullah sigma di sini ya. Ini artinya kan nanti penjumlahan ya sigma itu. Nah, ini kalau di switch rumusnya ya. Jadi sigmanya itu ditaruh di sebelah kiri gitu ya. Nah, sebelah kiri kemudian HT konvolusi delta T minus NT. Nah, ini kalau dikalikan ya, ini dikalikan itu menjadi seperti ini dia. Jadi nanti HT minus NT. Nah, dengan rumus ini ya, kamu bisa melihat begitu ya. Ya, contoh misalkan ya. Jadi yang nomor A kan T-nya dianggap 3 gitu ya. Nah, 3 detik gitu ya. Jadi ini kan artinya
HT minus N 3 di sini ya. Nah, ini sudah ada. Di mana N-nya ini ya bergerak dari min tidak berhingga sampai positif tidak berhingga. Ya, sekali lagi hanya itu adalah segitiga ini. Ya, segitiga ini hanya. Ya, jadi kita tinggal apa? Tinggal menggambar atau ngeplot daripada YT-nya ini. Gitu. Nah ini kalau dipahami kan artinya sinyal itu ya digeser begitu ya. Digeser T minus 3 gitu ya. Jadi kalau N-nya misalkan aja anggap 0 ya, kita yang paling mudah anggap aja N0 dulu ya. Berarti kan HT ya. Jadi ya sinyalnya ya segitiga itu ya gitu ya. Kemudian kalau N-nya adalah 1 berarti kan T minus 3. Jadi artinya kan sinyal segitiganya itu ya digeser ke kanan 3 langkah kan gitu. Kemudian ganti lagi ya, N-nya itu sama dengan 2 misalkan. 6 berarti ya. T minus 6 jadi digeser 6 langkah. Dan seterusnya ya. Jadi dan seterusnya itu terus gitu ya. Atau juga nanti kalau dia ke kiri ya, kan bisa berarti negatif juga ya. Kita gambarkan, nah seperti ini dia. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan untuk N-nya 0 gitu ya, itu kan artinya sinyal aslinya kan ini ya. Geser lagi kalau N-nya 1 ya, kan artinya T minus 3 kan begitu ya. Nah, jadi yang 0 ini jadi 3 kan gitu. Yang 1 jadi 4 ya. Yang min 1 jadi 2. Makanya ini adalah untuk N yang sama dengan 1. Untuk N sama dengan 2, ya ini dia. 2 kali 3 kan 6 ya. Nah, jadi 0 jadi 6. Dan seterusnya. Yang negatif juga begitu. Ya. Ya. Jadi sigma itu nanti merupakan dia itu apa? Akumulasi. Jadi kamu mau mengarrange atau mengenerate datanya dari berapa sampai berapa gitu ya. Paham ya? Ini tinggal memasukkan ataupun memproses persamaan tadi itu Y ya T minus 3 itu ya. Y sama dengan atau YT sama dengan HT minus 3. Begitu juga yang di bawahnya, kalau dia itu 2 ya T-nya. Berarti kan artinya YT itu sama dengan HT minus 2 kan gitu. Nah, kalau minus 2 ya berarti dari 0 sampai 2 kan. Yang ini geser ke sini. Ya, yang min 1-nya berarti geser ke sini. Nah, ini kalau kita lanjutkan, kalau dia 1,5 misalkan ya. Jadi 1,5 ya digeser apa? Sejauh 1,5. Jadi yang aslinya 0 dia menjadi di titik 1,5 ya. Nah, ada di sini dia. Atau yang 1 menjadi berapa jadinya? 2,5 ya. Nah, 2,5 di sini. Nah, ini cuman memang apa? Dia interseksi di sini ya. Jadi T-nya itu lebih apa? Yang paling kecil ya, dia akan terjadi interferensi di sini ya. Nah, itu yang soal 27 ya.
Kemudian saya tidak semua bahas itu ya, jadi yang penting saya bahas, saya ambilkan contohnya langsung. Polusi secara apa namanya itu yang continuous ya, saya anggap selesai sampai di situ. Nanti setelah itu nanti kita akan berangkat ke konvolusi sum ya, atau konvolusi diskrit ya. Nah, sebelum itu ya, sebelum masuk ke konvolusi yang diskrit, saya habiskan dulu yang berkaitan dengan sinyal continuous ya. Jadi kita akan mencoba mencari persamaan input output dalam sebuah persamaan continuous ya. Kemudian setelah itu mencari outputnya ya. Nah, tempo hari saya sudah jelaskan sekilas ya, kalau mencari persamaan output terhadap input begitu ya. Nah, input output atau relasi output input kalau atau sistem itu adalah continuous ya. Nah, ini kita akan bahas lebih banyak lagi di sini karena kita akan mencari keluaran daripada sistem itu sendiri ya, jika diberi masukan tertentu ya. Nah, ini ada di 218 dulu ya, contoh soalnya. Saya masuk mencari persamaan I/O dulu ya, input output. Nah, ini ada sebuah sistem yang isinya itu adalah satu, ada integrator ya, atau diferensial nanti ini. Kemudian ada penguat ya, penguat. Kemudian ada summing di sini ya, atau komparator di sini. Nah, sinyal masukannya atau sinyal inputnya itu adalah XT gitu ya. Sinyal XT, kemudian outputnya adalah YT. Nah, hubungan antara YT dengan hasil komparator ini adalah integral. Ya. Kalau kamu belajar komputer analog itu ada namanya integrator ya. Jadi dia akan mengintegralkan semua masukan yang ada di sini untuk dikeluarkan di sini ya. Atau kalau memproses dalam matematik ya integral. Oke ya. Nah, ini ada konstanta penguatnya itu adalah A. Jadi ini ada feedback negatif ya di sini. Jadi berarti informasinya kan artinya A kali YT ya. A kali YT itu masuk ke sini. Kemudian dijumlah ya dengan sinyal XT. Dapatlah sinyal error ya, atau ET. Jadi ET ini sebenarnya merupakan penjumlahan dan pengurangan ya dua buah sinyal gitu ya. Dan hasilnya itu nanti diintegralkan menuju atau yang di output namanya YT ya. Nah, sehingga tugas kita adalah mencari hubungan antara Y dengan X gitu. Y dengan X itu bagaimana hubungannya? Oke ya. Nah, kemudian ini sudah ada ininya ya, beberapa persamaan yang mendukung untuk mendapatkan. Jadi YT ini ya, dia ambil dari YT. Mungkin kita break dulu ya, 5 menitan gitu Dik ya. Kita lanjut lagi ya. Iya, Pak.
Tes. Oke, kita mulai ya. Jadi kita start dari sini ya. Jadi YT ini kan sama dengan integralnya IT katanya ya. Jadi seperti persamaan 2.94 ini. Jadi YT sama dengan integralnya ini. Oke ya. Kemudian kalau kita mencari IT-nya sendiri ya, ini kan sebenarnya apa? Tinggal diferensialkan ya. Nah, diferensial daripada ini, diferensialnya integral ya, berarti kan hilang ya. Sehingga diferensial ini sama dengan IT ya, 29.5. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan epsilon atau I gitu ya, itu kan sama dengan sinyal input XT ya, dikurangi dengan A kali IT ya. Jadi sinyal IT-nya ini adalah sinyal input X dikurangi A IT masuk ke sini ya. Itu E. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah I-nya ketemu kan kita bisa apa? Substitute ya, disubstitutkan dengan persamaan ini gitu loh. Ya. Jadi karena kita tujuannya adalah mencari hubungan antara Y dan X, maka I harus tidak boleh muncul gitu loh, di persamaan terakhir nanti ya. Makanya kita mempergunakan apa? Substitut ya, disubstitusikan asumsi daripada beberapa persamaan yang mendukung itu. Ya, jadi seperti E sama dengan X minus Y ya. Jadi kalau misalkan saudara nanti masukkan ke sini ya, kan E-nya sudah tidak ada ya, tinggal apa? Didiferensialkan secara simultan. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, ya. Jadi DDT ya, itu sama dengan XT minus AYT. Ya, tinggal dimasukkan saja, sederhana kalau itu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sekarang akan mengumpulkan untuk variabel-variabel yang sejenis ya. Nah, ini kan Y, kemudian ini juga ada Y ya, dibawa ke sini. Jadi positif ya, positif AY. Kemudian XT-nya sendiri ya. Nah, ini sudah selesai dari persamaan 297 ini. Jadi DDT-YT plus AYT itu sama dengan XT. Nah, ini adalah first order linear differential equation ya, sistem order 1. Dan ini biasanya kita pakai pada rangkaian RC misalkan ya, yang beberapa kali saya anggap saya pakai contoh itu ya. Jadi ini beberapa kali kita pakai ya rumus ini sebenarnya. Oke ya, tidak ada masalah saya kira itu. Kemudian lanjut. Nah, ini sekarang ada mirip kaskade dia ya, jadi ditambahi begitu ya. Ada dua integrator di sini. Ada dua scalar multiplier ya. Jadi ada dua penguat di sini ya. Integratornya 2. Kemudian komparatornya 1 ya. Soalnya juga sama ya. Jadi kamu disuruh mencari hubungan antara Y dengan X gitu ya. Nah, dan tidak ada unsur ada E ataupun W di sini ya. Jadi variabel E dan W ini hanya merupakan variabel dummy ya. Jadi untuk membantu mencari relationship-nya saja ya. Jadi persamaan akhir ini sudah tidak ada. Oke, coba kita lihat ya. Jadi seperti tadi yang E itu kan merupakan selisih gitu ya, sinyal output dengan sinyal feedback tadi ya. Cuman di sini
ada berapa? Ada 3 kan? Jadi 1, 2, 3. Ya. Jadi XT, sinyal ET ini sama dengan XT dikurangi gitu ya. Dikurangi sinyal yang masuk ke sini gitu. Jadi ini dianggap ini variabel dummy ya. Jadi kamu boleh di sini variabel apa? Z misalkan apa-apa. Ya. Untuk membantu aja. Jadi W dikalikan dengan A1 ya. Makanya minus A1 kali W di sini. Kemudian sama ini juga ada feedback. Jadi A2 YT berarti ya. Nah, minus A2 YT. Makanya jadi ada 3 komponen di sini ya. Nah, kemudian ya W dengan Y ya. Nah, Y itu kan sama dengan integralnya W kalau kamu baca ini ya. Y sama dengan integralnya W. Atau ya di W itu ya. Jadi YT itu sama dengan integralnya W. Ya. Jadi kalau didiferensialkan Y-nya, maka integralnya kan hilang. Jadi WT gitu aja kan. Makanya di sini WT sama dengan DDT daripada YT. Ya. Ya. Jadi ini sama dengan ini. Nah sekarang W setiap variabel W kamu ganti ya. Jadi ini diganti ini ya. Begitu juga ini diganti ini. Oke, kita lihat ini ya persamaannya ini. Jadi kalau DDTW ya artinya kan di kuadrat ya. Jadi turunan 2 kali itu. Order 2 berarti ini. Ya. Di kuadrat Y di kuadrat YT di kuadrat ya. Sama dengan minus A1 kali DDT YT ya. Dikurangi A2 YT plus XT. Nah, itu kalau kita lihat, nah ini sudah diturunkan. Nah, ini dia ya. Di kuadrat titik kuadrat YT sama dengan minus ya. A1 DDTY minus, kemudian ini plus. Kemudian kita apa? Kita kumpulkan ya, yang Y kumpulkan dengan Y ya. Nah, ini jadi positif ini ya. Nah, ini juga positif, jadi seperti ini. Ya. Di kuadrat, ini di Y pangkat 1, ya. Kemudian Y saja di sini ya, sama dengan XT. Ya udah selesai. Jadi 2.100 ini merupakan hubungan antara input output. Ya, yang dikenal dengan nama second order linear differential equation atau persamaan beda order 2 ya. Kalau yang atas tadi kan order 1. Ini order 2. Oke ya, jadi paham ya. Nah, sekarang kalau sudah masuk ke hubungan input output ya, kita coba sekarang selesaikan ya. Ya. Jadi kita coba selesaikan kalau diketahui sebuah sistem order 1 ya, seperti ini misalkan ya, 2.20. Oke. 2.20 ya, yang sudah kita turunkan di atas DDT YT plus AYT sama dengan XT ya. Nah, ini soal ini ya.
Anda disuruh mendapatkan atau mencari ya output daripada persamaan ini ya. Jadi outputnya sekali lagi ini yang di sebelah kiri ya. Yang di kanan itu biasanya kita pakai input ya. Jadi Anda disuruh mencari YT-nya itu seperti apa. Ya, yang nomor A. Jadi find YT di mana kondisi awalnya ya untuk Y0 itu adalah Y0. Jadi pada saat T sama dengan 0 ya, Y itu berharga Y0 ya. Dan XT-nya ya itu adalah K kali E pangkat min BT UT. Ya, jadi Anda disuruh mencari persamaan total di sini ya. Kalau kamu ingat persamaan diferensial saat menyelesaikan PD atau persamaan diferensial itu kan ada yang namanya apa? Partikulir dan homogen ya. Nah, ini juga kita akan cari ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi nah ini ya. Jadi YT ini sama dengan YP ditambah YH. Ya. P-nya itu adalah partikulir dan H-nya itu homogen. Nah, kalau homogen nanti seperti ini dia ya. Jadi DDT YHT plus AYHT itu sama dengan 0. Cuma di buku ini dia mencari partikulirnya dulu ya. Jadi YP-nya. Ya, untuk mendapatkan YP ini ya ada asumsi dulu ya. Ada asumsi dulu kan ini diketahui bahwa inputnya itu kan menyerupai apa namanya eksponensial negatif ya. Nah, berarti kan asumsi YP ya. Jadi YP partikelirnya itu ya mengikuti eksponensial ya. Makanya di sini A kali E pangkat minus BT. Nah, jadi ini asumsi ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan awalnya ya. Jadi persamaan awalnya itu adalah yang ya soalnya ini gitu. Nah, soalnya ini. Jadi yang kita asumsikan A kali E pangkat min BT itu kita masukkan di sini. Jadi kan ada diferensial sekali plus YT atau A kali YT sama dengan XT. Ya. Dari persamaan itu ya, nah ketemu ini ya. Jadi kalau persamaannya didiferensialkan begitu ya, berarti kan minus B ya, minus B kali ya A pangkat minus BT ya, kemudian dikalikan AY ya, A kali A besar E pangkat min BT. Nah itu sama dengan apa? Inputnya kan XT-nya kan ini gitu loh. Nah, kita udah dapat ini. Nah dari sini ya, ini kan kalau kamu lihat ada eksponensial juga ini, ada eksponensial ya. Ini kan bisa dicoret ya, coret. Dicoret kemudian akan kita dapatkan apa? Variabel A ya. Nah, variabel A-nya ini kita dapatkan. Ya, sambil kamu melihat ini apa namanya yang saya jelaskan itu kamu coba ini apa nama ngorek begitu ya. Benar enggak itu hasilnya? Jadi kalau minus B ya, minus B kali A I pangkat min BT ditambah A kali A I pangkat min BT itu sama dengan K kali E pangkat minus BT. Ini kita coret ya. Untuk mendapatkan nilai A, kita tes benar enggak A-nya itu adalah sebesar itu ya. Jadi minus BA itu kan sama dengan plus A kali A sama dengan K kan gitu. Ini
minus B plus A sama dengan K. Maka A sama dengan K per minus B ditambah A. Oh ya, benar ya. Jadi K per A min B untuk nilai A. Ya, tinggal apa namanya menyederhanakan begitu ya. Maka YB ini sama dengan K per A min B. Nah, itu yang partikulirnya ya. Jadi udah ketemu. Nah, kemudian baru yang homogen ya. Yang homogen. Jadi yang homogen itu asumsinya di sini adalah B kali E pangkat ST. Jadi S ini dianggap konstanta biasa ya, bukan apa namanya, bukan transformasi Laplace ya. Jadi S ini dianggap variabel biasa aja. Ya. Kamu ganti pakai nilai lain, tidak masalah ya. Nah, kemudian ya kita masukkan ya ke persamaan sebelumnya ya. Kan tadi homogen itu dinyatakan DDT YHT ya plus YHT itu kan sama dengan 0 gitu. Nah, kita masukkan ke sini gitu ya. Jadi ini dimasukkan ke sini. Makanya ini didiferensialkan sekali ya. Jadi S kali DEST ya ditambah A kali YH. Nah, itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Dari sini ya, dari sini nanti kita akan mendapatkan nilai daripada S ya, konstanta S itu berapa nanti. Ya, coba dicek ya. Jadi ini BEST dijumlah ya S ditambah A ya kali BEST itu sama dengan 0. Maka S sama dengan minus A ya. Nah, jadi S-nya ini ya menjadi minus A. Nah, sekarang ini di combine gitu ya. Jadi tadi kan sudah ketemu partikulirnya, kemudian ada apa homogennya ya. Itu digabung sekarang ya. Nah, ini taruh sini ya. Partikulirnya taruh sini. Nah, kemudian Anda harus ingat lagi bahwa kondisi awal Y pada saat T sama dengan 0 itu adalah Y0 ya. Jadi ini kan diasumsikan atau bukan diasumsikan ya, ini diberikan di soal ini ya. Bahwa kondisi pada saat T sama dengan 0 ya, Y0 itu berharga Y0. Nah, itu kan artinya saudara masukkan T-nya ini 0 ya. Jadi semua T berharga 0 ya. B kali E pangkat 0 kan begitu ya. Plus K per A minus B E pangkat 0. Ya, sehingga apa? Sehingga B ini bisa dihitung atau ketemu B-nya ya. Sehingga B-nya menjadi seperti ini, Y0 min K per A minus B. Nah, ini ya. Jadi ini sudah ketemu semua ini. Jadi tadi kan YT-nya sampai sini kan. B kali E pangkat min AT. Nah, B-nya sekarang udah ketemu ini. Taruh sini. Kemudian sisanya. Ya. Jadi seperti itu. Oke.
Jika aku bukan menjadi Oke, sementara itu ada pertanyaan dulu. Bisa diikuti ya. Ada yang masuk ini. Oh, ini baru masuk ini. tercipta untukmu, Sudah paham atau belum? Ada yang tanya, boleh tanya dulu. Oke, kalau tidak ada yang tanya, soal berarti kalau tidak ada yang tanya. Bisa dilihat ya di monitor ya. Halo? Oke, saya kasih satu soal ini ya. Kamu kerjakan. Jadi saya hanya minta ini aja, cari persamaan differential equation ya, yang menghubungkan atau yang merelasikan antara output tegangan, outputnya adalah ini ya, YT ya, sepanjang R ini dengan input voltage XT. Nah, ini rangkaian RL ya. Rangkaian RL ini. Jadi soalnya cuma itu aja. Tidak mencari yang lain-lain ya. Jadi saya minta kamu mencari hubungan antara YT terhadap XT dalam PD ya, dalam persamaan diferensial. Ya, silakan dikerjakan sekarang ya.